Pria gila, kening Anin mengkerut. Memangnya ada pria gila di dalam mall ini? Tanya Anin dengan polosnya. Mendengarkan pertanyaan Anin membuat Hana mendengus. Tentu saja ada, jika tidak ada mana mungkin aku mengatakannya. Ucap Hana dengan sedikit mengeraskan suaranya. Di mejanya, Dika yang mendengarkan ucapan Hana lebih memilih menulikan telinganya dan melanjutkan pembicaraannya, dan Gary yang sempat tertunda. Apa kau mendengar sesuatu, Dika? Tanya Gary yang dapat menangkap ucapan Hana tertuju pada Dika. Dika mengangkat kedua bahunya acuh. Melihat respon Dika, membuat Gary melipat bibirnya agar tidak tertawa. Karena untuk pertama kalinya, ada wanita yang berani menyindir Dika secara halus. Jadi bagaimana? Apa kau yakin jika kita akan melanjutkan pembangunan perumahan itu? Tanya Dika mengalihkan ucapan Gary dengan membahas bisnis mereka. Mendengar pertanyaan Dika, Gary pun kembali fokus pada pembahasan bisnis mereka, dan tak lagi memperhatikan Hana yang kini tengah menggerutu karena sikap sahabatnya. Hana, bagaimana kalau aku mengantarkanmu pulang ke rumahmu? Tawar Hans saat mereka sudah keluar dari dalam mall. Mendengar tawaran Hans, Amel pun sontak menyenggol lengan Hana seolah memberi kode. Hana terdiam beberapa saat sambil berpikir. Bagaimana ini? Aku tidak enak jika menolak tawarannya. Baiklah, aku akan pulang bersama kakak, balas Hana pada akhirnya. Hans melebarkan senyumnya, merasa puas dengan jawaban Hana yang sesuai dengan keinginannya. Kak Hans, terima kasih untuk traktirannya hari ini. Aku sungguh tidak enak sekali. Ucap Hana merasa sungkan saat mobil Hans sudah melaju di jalan raya. Sama-sama, tidak perlu sungkan begitu, lagi pula aku senang melakukannya. Balas Hans seraya tersenyum. Hana pun turut tersenyum, suasana di dalam mobil Hans pun terasa canggung setelah percakapan mereka terhenti. Karena untuk pertama kalinya, Hana mau menerima ajakan seorang pria yang ingin mengantarkannya untuk pulang. Hana, bagaimana kalau minggu besok kita kembali pergi namun hanya berdua? Tanya Hans sambil menatap wajah Hana dengan intens. Hana tak langsung menjawab pertanyaan Hans. Ia lebih memilih menatap wajah Hans yang sudah kembali menatap lurus ke depan. Sebenarnya aku tidak terbiasa bepergian dengan seorang pria seperti ini, Kak. Ucap Hana dengan jujur. Ia sungguh tidak ingin memberikan harapan pada pria itu. Apa kau belum pernah berpacaran sebelumnya? Tanya Hans yang sedikit terkejut mendengar ucapan Hana. Hana menganggukkan membenarkan. Bahkan aku tidak pernah dekat dengan seorang pria sampai berada berdua di dalam mobil seperti ini, balasnya. Hans melebarkan senyumnya. Beruntung sekali aku menjadi pria pertama yang bisa pergi bersamamu, ucapnya lalu tertawa. Hana pun turut tertawa palsu. Ingatlah, aku hanya terpaksa melakukannya. Batin Hana tak ingin lagi membalas ucapan Hans. Mobil pun terus melaju membelah keramaian di malam hari. Selama dalam perjalanan, Hana lebih memilih mengalihkan pembicaraan mereka agar Hans tak mempertanyakan kembali tawarannya untuk mengajaknya pergi berdua minggu besok. 30 menit berlalu, mobil Hans pun telah sampai di depan rumah orang tua Hana. Terima kasih telah mengantarkan aku pulang, Kak, ucap Hana. Sama-sama, balas Hans tersenyum. Hana yang hendak membuka pintu mobil, menghentikan niatnya saat pergelangan tangannya dipegang oleh Hans. Hana, bagaimana dengan tawaranku tadi? Tanya Hans. Hana menghela nafasnya, lalu menurunkan tangan Hans yang masih memegang lengannya. Akan aku pikirkan nanti, Kak, balas Hana lalu turun dari dalam mobil setelah Hans menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Berani sekali dia menyentuhku, gerutu Hana dalam hati sambil menatap mobil Hans yang mulai melaju meninggalkan rumah orang tuanya. Apa? Kak Hans mengajakmu kembali berkencan minggu besok? Tanya Amel setelah mendengar ucapan Hana pagi itu di kelasnya. Hana mengangguk membenarkan. Kau sangat paham bukan bagaimana aku jika dalam keadaan seperti saat ini? Tanya Hana. Amel mengangguk mengiyakan. Tapi tidak ada salahnya Hana jika kau pergi berkencan dengannya. Mana tahu dengan berjalannya waktu, kau akan merasa nyaman berada di dekatnya. Saran Amel. Aku sungguh malas untuk melakukannya. Balas Hana dengan cepat. Kau selalu saja seperti itu, kepala Amel menggeleng. Lagi pula Kak Hans itu pria yang baik dan kau juga mengakui, jika kau cukup nyaman saat berbalas pesan dengannya. Aku memang nyaman saat berbalas pesan dengannya, namun tidak saat berada di dekatnya. Apa kau tahu saat aku hendak turun dari dalam mobilnya, dia dengan lancang memegang lenganku. Aku sungguh tidak menyukainya.
ucap Hana dengan wajah kesal. Astaga Hana, dia hanya memegang lenganmu, bukan bagian sensitifmu. Dejak Amel. Amel, apa kau tidak bisa berpikir dengan baik? Saat ini dia memang hanya memegang lenganku, namun tidak tahu untuk hari esok. Sembur Hana. Kedatangan Dika masuk ke dalam kelas mereka pagi itu pun memutuskan percakapan di antara mereka. Hana yang masih merasa kesal pada Dika karena kejadian di depan toilet kemarin pun mengalihkan pandangannya dari Dika seolah enggan menatapnya. Jadi kau berniat menolak ajakan Kak Hans minggu besok? Tanya Amel saat mereka berada di kantin siang itu. Hana menganggukkan kepalanya. Selain tidak suka dengan sikapnya, aku juga tidak suka berduaan dengan seorang pria yang tidak aku sukai, balas Hana. Amel menggelengkan kepalanya. Jika kau terus seperti ini, aku yakin tidak akan ada pria yang mau mendekatimu lagi karena akan berujung kesia-siaan. Kau jangan sembarangan berbicara, sembur Hana. Lagi pula kau tahu itu terlalu berlebihan sekali, Hana. Bisa saja kan, Kak Hans memegang lenganmu hanya karena refleks saja, agar kau tidak turun dari dalam mobilnya, ucap Amel. Hana terdiam dan berpikir. Sudahlah, aku sedang tidak ingin membahasnya untuk saat ini, balas Hana lalu kembali fokus menikmati makanan di depannya. Hari-hari pun berlalu, Hans pun masih tetap pada pendiriannya untuk mendekati Hana dengan berbagai cara, hingga membuat Hana sedikit luluh karena sikapnya. Jadi kau menerima ajakanku minggu besok? Tanya Hans merasa senang atas jawaban dari Hana. Hana menganggukkan kepalanya walau berat. Dengan banyaknya kebaikan dari Hans, tidak mungkin lagi ia menolak ajakan pria itu. Lagi pula Hans terlihat bersungguh-sungguh mendekatinya. Baiklah, kalau begitu minggu besok, aku akan menjemputmu, ucap Hans menutup percakapan mereka siang itu di parkiran. Keesokan harinya, Hana yang hendak mengambil dompetnya yang ketinggalan di dalam jok motornya, menghentikan langkahnya saat mendengar keributan dari balik pohon yang ada di dekat parkiran. Kenapa kau tiba-tiba saja memutuskan hubungan kita? Memangnya apa salahku? Suara seorang wanita yang terdengar keras itu pun semakin terdengar di telinga Hana. Mendengar suara keributan itu pun berhasil menarik perhatian Hana untuk mendekat ke sumber suara. Hana pun semakin mendekatkan langkahnya ke sumber suara dengan langkah pelan, namun langkahnya harus terhenti saat seseorang memukul pundaknya. Hana, kenapa kau berjalan mengendap-endap? Tanya seorang wanita yang tak lain adalah Amel, sahabatnya. Amel, kau mengagetkanku saja, decak Hana sambil mengelus dadanya. Lagi pula kenapa kau berjalan mengendap-endap seperti seorang pencuri saja, cibir Amel. Mendengar ucapan Amel, Hana pun kembali teringat dengan niatnya yang ingin menguping pembicaraan dua orang di belakang pohon besar yang ada di depannya. Tanpa mempedulikan pertanyaan Amel, Hana pun kembali berjalan mendekat ke arah pohon. Namun nasib baik tidak berpihak kepadanya, sebab ia tak lagi mendengarkan percakapan dua orang itu, sebab mereka sudah pergi meninggalkan area parkiran. Hana pun membalikkan tubuhnya dan menatap tajam pada Amel. Ini semua karena kau. Jika saja kau tidak menghalangi jalanku, aku akan tahu siapa yang sedang berbicara di belakang pohon itu. Amuk Hana memukul lengan Amel. Hana, kau ini apa-apaan? Kenapa tiba-tiba saja menyalahkanku? Amel yang merasa tak terima disalahkan dan dipukul pun membalas dengan mencubit lengan Hana. Amel, Hana memekik kesakitan. Lagi pula kau itu sembarang saja memukul lenganku dan menyalahkanku tanpa sebab. Gerutu Amel, Hana mendengus. Apa kau tahu jika tadi aku mau menguping pembicaraan seseorang di belakang pohon ini? Tunjuk Hana kepada pohon besar di depannya. Amel menggelengkan kepalanya. Mana aku tahu, lagi pula kau seperti tidak memiliki pekerjaan lain saja, hingga repot-repot menguping pembicaraan orang lain. Balas Amel, lidah Hana berdecak. Rasanya ia sungguh malas menanggapi ucapan Amel dengan mengatakan, jika tadi ia sempat mendengar suara pria yang tidak asing di telinganya. Sudahlah, aku ingin mengambil dompetku, ucap Hana lalu berjalan ke arah motornya. Hana, tunggu dulu. Amel pun mengejar langkah Hana. Ada apa lagi, Amel? Kok ini sungguh membuatku naik darah ya? Gerutu Hana. Aku hanya ingin mengingatkanmu untuk mengambil kotak bekalku yang ada di dalam jok motormu, ucap Amel. Kau hanya ingin mengatakan itu hingga repot-repot mengejarku ke parkiran? Tanya Hana yang diangguki oleh Amel. Amel. Hana semakin dibuat kesal karena niat tidak penting Amel
membuatnya kehilangan jejak. Siapakah pria yang sedang berbicara di balik pohon besar tadi? Suara alarm yang terdengar memekakan telinga pagi itu berhasil membangunkan Hana dari tidurnya. Sudah jam berapa ini? Gumam Hana sambil menatap jam di dinding kamarnya. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi, Hana pun segera turun dari ranjang, lalu melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Mama dan Papa sering sekali menginap di rumah nenek akhir-akhir ini. Untung saja aku sudah bisa bangun pagi, karena alarm sehingga tidak terlambat, ucap Hana sambil memoleskan bedak di wajahnya. Pagi itu Hana pun berangkat menuju kampusnya dengan membawa motor lebih santai, sebab ia berangkat lebih awal. Di tengah perjalanan, Hana tiba-tiba teringat dengan kejadian kemarin, saat ia mendengar suara seseorang yang sangat tidak asing di telinganya. Aku rasa aku tidak salah dengar, suara orang itu memang sangat mirip dengan suara Kak Hans, ucap Hana dalam hati. Tapi siapa wanita itu? Kenapa dia berbicara tidak terima diputuskan? Hana pun larut dalam pemikirannya. Beberapa menit berlalu, motor Hana pun telah sampai di parkiran kampus. Tanpa merasakan firasat buruk apapun, Hana pun segera melangkah menuju ruangan kelasnya. Baru saja selangkah kakinya masuk ke dalam kelas, wajah Hana pun sudah dihadiahi dengan siraman air, hingga membuat bajunya turut basah. Oh, ternyata ini wanita yang sudah membuat Hans memutuskanku begitu saja, cecar seorang wanita yang telah menyiram air di wajah Hana, sambil menunjuk wajah Hana dengan tatapan berang. To be continue.